Polisi menetapkan penumpang penerbangan Lion Air sebagai tersangka atas tindakan yang mengaku membawa bom ke dalam pesawat. Tersangka diancam hukuman pidana selama 8 tahun penjara. Yang merasa petugas turun. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun. Ada bom. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menetapkan seorang penumpang penerbangan Lion Air sebagai tersangka atas tindakan yang mengaku membawa bom ke dalam pesawat. Tersangka dianggap membahayakan penumpang dan mengganggu keselamatan penerbangan. Kapolresta Bandara Suta, Kombes Pol Ronald Sipayung mengatakan dalam penanganan perkara ini pihaknya telah melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan kepada tersangka dan 8 saksi. Terhadap penumpang dengan inisial H, usia 42 tahun, dengan alamat di Pematang Siantar, hari ini kita tetapkan sebagai tersangka atas persangkaan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di mana dalam pasal 437 disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan ancaman yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan udara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif tersangka membawa bom ke dalam pesawat lantaran kesal setelah menjalani perjalanan penerbangan yang cukup intens. Kondisi psikologis yang bersangkutan tidak stabil. Tersangka diancam hukuman pidana selama 8 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Anyus melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta akan merelokasi pedagang pasar hewan Barito, Jakarta Selatan. Namun pemirsa, rencana ini terlihat mendapatkan penolakan dari sejumlah pedagang. Nantinya relokasi dilakukan karena adanya penggabungan 3 taman, yaitu Taman Langsat, Taman Barito, dan Taman Luser. Namun beberapa pedagang akan bertahan di kios mereka. Hal ini mereka lakukan karena menyatakan belum ada surat resmi dari regulasi tersebut. Sejumlah pedagang pun masih berjualan di kios mereka. Untuk mengetahui situasi terkini, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Amrina Rida di Pasar Burung Barito, Jakarta Selatan. Selamat sore, Amrina. Selamat sore, Amrina. Apakah masih banyak pedagang yang bertahan di kios mereka? Pemirsa, benar sekali bahwa memang dari pihak Lista dan juga pemirsa, kalau berdasarkan pantauan kami terkait dengan adanya wacana relokasi di Pasar Hewan Barito, Jakarta Selatan, hingga kini nampaknya memang sebagian besar dari pedagang masih melakukan transaksi jual beli seperti biasa. Ini kita akan lihat terlebih dahulu, inilah situasinya. Kita bisa melihat Alisa di belakang kami bahwa untuk kios-kios di Pasar Hewan Barito ini masih penuh dengan barang dagangan. Di belakang kami ini ada yang berjualan hewan burung begitu ya, lalu di sampingnya ini pun juga masih ada kios yang berjualan berbagai macam pakan hewan, walaupun juga barang-barang lainnya. Dan Alista, saya ingin mengajak Alista untuk berbincang dengan salah satu pedagang. Ini ada di sebelah kami, ada salah satu pedagang. Kita coba untuk meminta pendapat beliau terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pak. Pak, bisa izin minta waktunya sebentar ya Pak ya? Pak, boleh tahu dengan Bapak siapa? Denny. Ya. Bapak Denny, izin terkait dengan relokasi yang wacananya dilakukan di Pasar Pedagang Barito. Ya. Bapak sendiri sebagai pedagang, bagaimana tanggapan terkait dengan adanya relokasi itu Pak? Sangat keberatan dan menolak sih Mbak, karena tergesa-gesa banget gitu loh. Ya, jadi dari pedagang emang dari awal itu minta penangguhan waktu. Penangguhan waktu ya. Nah Bapak, kalau boleh tahu salah satu alasan mengapa Pak Denny ini menolak, ini apa Pak kalau boleh tahu? Kan ini Mbak, karena ini apa ya Mbak, sini itu kan udah ikon mendunia gitu loh Mbak, dan langganan-langgananku juga sangat menyayangkan kalau emang itu dipindah gitu loh. Terus lagian juga tempat relokasinya itu kan belum belum ada gitu loh Mbak. Kalau udah ada terus memadai mah pedagang juga ngikut-ngikut aja. Pak Denny, terkait dengan tempat pengganti, ini kan informasinya akan dilokasikan ada di Lenteng Agung. Ini sudah sempat survei atau sudah mendengar bagaimana sih lokasi situasi di sana Pak? Udah survei sih Mbak, itu udah survei ke sana semua. Ini banyak yang udah survei ke sana, ya di sana masih lahan kosong. Iya, masih lahan kosong. Makanya kan kenapa kayak pedagang itu mempertahankan, kayak saya ini masih berdagang ya karena bingung juga sih Mbak. Kita itu mau
mau taruh barang di mana gitu loh. Ya. Lalu kalau dari Bapak sendiri, ini ada relokasi karena ada pembangunan Taman ASEAN katanya ya Pak. Harapannya apa Pak dengan Bapak terkait dengan adanya relokasi dan juga pembangunan Taman ASEAN, Bapak tuh inginnya seperti apa? Harapannya ya apa ya Mbak, ini kan taman, terus ini kan burung. Jadi ya kalau bisa malah justru digabungin aja gitu loh Mbak. Kan masih bersangkutan juga gitu loh. Jadi digabungin aja, malah dibagusin aja, memperpindah taman dengan ya burung-burung juga gitu loh Mbak. Tadi juga sempat Mbak ada intimidasi juga dari kelurahan tadi ke sini. Orang-orang tua suruh tanda tangan, ditanya ini tanda tangan apa? Mereka nggak jawab, udah tanda tangan aja. Ternyata itu tanda tangan untuk pengosongan. Kan kayak gitu nggak etik banget gitu loh Mbak. Ya. Ini atas waktunya, semoga segera ada solusi. Ya Alista dan juga pemirsa, kita sudah dengar bahwa banyak dari pedagang yang keberatan dengan adanya relokasi ini karena tidak ada tempat pengganti yang jelas dan juga belum ada surat hingga kini. Tentunya diharapkan ada solusi dari pihak pemerintah provinsi agar para pedagang ataupun juga nanti pembangunan Taman ASEAN ini mendapatkan solusi yang berkelanjutan. Sementara demikian, kembali ke Anda, Alista. Baik, terima kasih banyak laporannya Amrina Rida langsung dari Pasar Taman Burung Barito, dan selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, Tom Lembong melaporkan Majelis Hakim perkaranya ke Mahkamah Agung. Laporan dilayangkan karena Majelis Hakim kasus Tom dinilai memiliki dampak buruk. Kuasa hukum Thomas Lembong, Zaid Musyafi, resmi melaporkan majelis hakim yang memutus perkara kliennya di kasus impor gula kepada Mahkamah Agung. Zaid menyebutkan perlu adanya evaluasi dan koreksi mendalam terhadap proses hukum yang dijalani Tom Lembong. Menurut Zaid, Tom Lembong berkeinginan agar penelusuran dilakukan dan menginginkan perbaikan sistem hukum yang menyeluruh agar tak ada orang lain yang merasa perlakuan serupa. Laporan kepada Mahkamah Agung juga mencerminkan semangat untuk memperbaiki proses penegakan hukum di tanah air. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tom Lembong dan Pak Ari Yusuf Amir setelah keluar dari rutan Cipinang, bahwasanya ia tidak ingin bahwa bebasnya dia itu adalah akhir dari perjuangan perbaikan sistem hukum di Indonesia. Dia ingin ada evaluasi, dia ingin ada koreksi. Agar apa? Agar keadilan dan kebenaran dalam proses penegakan hukum di Indonesia ini bisa dirasakan oleh semuanya. Jadi